وحين قرب وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تزيد وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعز. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الزور نورا فاق كل وأنفذ الحق حكما على من أتقى الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود أو مشاركة لها في هذا السماء الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود برز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا
Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du, jemaah majlis yang mulia, Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas limpahan rahmat, nikmat dan taufik Allah malam hari ini mengumpulkan kita kembali di dalam majlis yang penuh dengan barakah dan ampunan Allah. Kita niatkan mudah-mudahan hadirnya, berkumpulnya kita di majlis ini menjadi sebab Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa jiran tetangga kita, dosa anak cucu kita. Amin ya rabbal alamin. Dan malam hari ini kita menghauli seorang maha guru wali Allah, yaitu Syekh Syarwani Abdan atau dikenal dengan Tuan Guru Bangil, Tuan Guru Syarwani Abdan. InsyaAllah nanti kita akan baca manakibnya, tahlil dan doa serta haul jamaah sekaligus penutupkan majelis menjelang Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di majelis ini awal hingga akhir menjadi sebab Allah Ta'ala mengabulkan segala hajat kita, memudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan tetap kita membaca qasidah Muhammadiyah dengan niat mudah-mudahan berkat Nabi Muhammad SAW kita semua mendapat syafaat beliau kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammad ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya wasi'al karami. Muhammadun ashraful a'rabi wal ajami, Muhammadun khairu ma yamshi la qadami, Muhammadun nasiqul ma'ruf jami'uhu, Muhammadun sahibul ihsani wal karami, Muhammadun tajul lillahi qatibatan, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun sabitun bizaki hafidhuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wal syiyani ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami.
محمد معدد الإنعام والحكم محمد خير خلق الله من مضر محمد خير لله كلهم محمد دينه حق الذين به محمد مجملا الحق على عالم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا واسع محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمة والظلم محمد سيد نبيه محمد صاه الرحمن بالنعم محمد المال وخيرته محمد طاهر من سائر الرهب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا واسع الكرم محمد ضاحك للضيف مكرم محمد جار والله لم ضمير محمد طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم محمد يوم ما الناس شفيعنا محمد نور الهادي من الظلم محمد قائم إبراهيم محمد لكلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا
Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi al-kiram jami'al anbiya wal awliya was salihin wal ulama ila amili jami'al musannifil kutubil mukhlisin khususan bi sultanil awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani wa Syekh Junaid al-Baghdadi wa Syekh Muhammad ibn Abdul Karim as-Salman al-Madani wa Syekh Maulana Syekh bin Abdullah al-Banjari wa Syekh Zaini bin Abdul Ghani al-Banjari wa Syekh Muhammad Ali bin Syekh Abdullah Tunggal wa Syekh Abdul Rahman sahibi Siddiq sahibi wilayah al-Banjari wa Syekh Syarwani Abdan al-Banjari wa usulihim wa furu'ihim wa dhurriyyatihim anna Allah yafa'ana bi'ulumihim wa asrarihim yu'idu alayna wa awladina wa dhurriyyatina min barakatihim syai'un lillahi lana wa lahum al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Inilah dia manaqib daripada Tuan Guru Bangil atau Tuan Guru Syarwani Abdan. Abdan itu nama daripada nama abah beliau. Syarwani nama beliau, Abdan itu dinisbahkan kepada abah beliau. Syekh Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan Al-Banjari, Guru Bangil. Kenapa disebut Guru Bangil? Bangil itu satu kota kecil yang ada di Pasuruan, Jawa Timur. Memang orang-orang Bahari itu dengan perguruan beradab. Kadawani mahionaran guru sekalipun bergelar. Maka kalau mahionaran guru itu selalu mahiau atau memanggil nama kampung guru. Siapa aja? Dimana tadi berziarah pagi ke Guru Sapat. Itu lebih beradab daripada Guru Syekh Abdul Rahman Sidi. Karena menyebut nama perguruan itu termasuk salah satu mengurangi adab kita dengan ulama, dengan guru. Jadi sebut nama kampungnya. Jadi monnya misalnya tinggal di Lajau, Guru Lajau. Monnya tinggal di Patah Parang, Guru Patah Parang. Monnya tinggal di Batam, Guru Batam. Monnya tinggal di Parit Ijab, Guru Parit Ijab. Paritnya tuh nakal nyaman gitu kan. Itu lebih bagus tuh menyebut nama kampungnya. Nah, Tuan Guru Bangil lahir di Martapura, Kalimantan Selatan 1915. Meninggal di Bangil, Pasuruan, Jawa Timur 11 September. Umur beliau 74 tahun. Sama dengan umur Allahyarham abah kita Abah Muiz 74 tahun. Beliau seorang ulama yang sangat alim, yang dikenal di Kalimantan Selatan hingga Jawa Timur, khususnya di Bangil, tempat mendirikan pondok pesantren dan Tukalampayan. Jadi di Banjar itu ada runtutan amun hendak memundukakan anak. Hendak memundukakan anak, mun kada suah mengaji kitab, langsung ke Banjar pemangkih. Pemangkih itu belajar baca kitab gitu kan. Karena bila tamat pemangkih hanya di Darussalam Martapura. Imbah tamat Darussalam hanya ke Bangil dan Tukalampayan. Turuntutannya ke situ. Jadi mun anak kita ini kada tahu di ngaji kitab pada suatu pesantren di Tembilahan, lalu diantar ke Banjar langsung ke Darussalam tungalih hendak memahami ilmu alam. Pemangkih dulu. Nah, sampai pemangkih dan paham ilmu alat, nanti baru di Darussalam ngaji kitabnya. Imbah Darussalam ngaji kitabnya hanya ambil berkah di pondok pesantren Datuk Kelampayan di Bangil, Pasuruan. Tinggal nyebrang halnya. Dari Banjarmasin itu nyebrang pakai kapal sampai ke Surabaya. Lah, sampai ke Surabaya.
Setiap Ahad ketiga di bulan Safar, Ahad terakhir, terlihat pemandangan yang istimewa. Di Bangil saat itu ribuan umat Islam dari Pulau Kalimantan khususnya berbondong-bondong menyeberangi lautan untuk membanjiri kota kecil di Jawa Timur yaitu Bangil untuk mengadakan haul daripada guru Bangil ini. Maka kemarin acara haulnya Masya Allah rami mana, luar biasa. Tidak ketinggalan kaum muslimin pecinta ulama dan aulia di seluruh Indonesia. Bahkan banyak pula yang datang dari luar negeri, dari Yaman untuk menghadiri acara haul beliau. Beliau dilahirkan pada tahun 1334 Hijriah di Kampung Melayu Ilir, Martapura. Sejak kecil ia memiliki semangat yang tinggi untuk belajar ilmu agama dan tekun belajar. Memang orang-orang alim tuh, orang-orang yang jadi kekasih Allah tuh, memang rajin belajar. Karena jabah guru kada ada, wali itu bungol ada. Wali itu syaratnya alim dulu. Maunya alim bisa mengamalkan ilmunya. Maunya bisa mengamalkan ilmunya, mau naik derajatnya. Ada aja nang wali itu bungol kada berilmu tapi jarang. Ibarat 1000 tuh 1 2 tuh nang langsung diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi wali. Dan beliau sangat disayangi oleh gurunya. Ketika masih bertempat di Martapura, guru beliau adalah paman sendiri yaitu Kiai Haji Muhammad Kasbul Anwar, Qadhi Haji Muhammad Toha, dan Kiai Haji Ismail Khatib dalam Pagar, dan banyak lagi lainnya. Pada usia masih muda beliau meninggalkan kampung halaman menuju Pulau Jawa dan bermukim di Bangil dengan maksud memperdalam ilmu agama kepada beberapa ulama di kota Bangil dan Pasuruan. Di antara guru beliau adalah Kiai Abdul Hasan, Kiai Muhdar, Kiai Ahmad Jubri, banyak perguruannya. Imam Malik tuh, nangjar kita Imam Malik gurunya Imam Syafi'i itu punya guru kada kurang dari 700 guru. 700 guru. Tapi ketika beliau ditanya masalah 40 masalah, beliau hanya menjawab 2. Yang lainnya apa jawaban beliau? Ana la adri, aku kada tahu. Ini orang berilmu. Mohon kita ditakuni 40, 42 jawabnya. Berlebih 2. Jadi jar Imam Malik amun hendak tahu orang tu bungol dan kadanya, ini bila ditakuni jawab terus tu bungol. Bodoh kalau bahasa halusnya. Bodoh. Kalau bahasa Arabnya bahlul. Jangan bungol sama ada bahlul, bodoh. Ditakuni menjawab. Takuni masa yang jawab. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i yang alimnya luar biasa, ditanya 40 masalah, hanya 2 yang dijawab. Sisanya apa kata beliau? Ana la adri, aku kada tahu. Bisa tak kita sebagai ulama kayak itu? Bila takuni orang, belum ada tahu, takuni aja ke guru sana tuh. Itu luar biasa. Itu bukti bahwa ilmunya diamalkannya, ketawaduannya tuh. Lah. Yang sangat dalam ilmunya, hingga Tuan Guru Syekh Muhammad Zaini belajar dengan beliau sampai menyebut guru Bangil ini dengan mujaddid, artinya pembaharu, oleh pamannya. Beliau dibawa ke tanah suci. Nah, jadi guru sekumpul diisi guru, nang gurunya tuh ya guru Bangil. Jadi guru Bangil itu perguruan ambil guru sekumpul. Jadi guru sekumpul tuh bila pinanang hendak istilah tadi hendak bertakun-takun, beliau tulak ke Bangil, ke rumah guru Bangil. Oleh paman beliau sendiri dibawa pergi ke tanah suci Makkah bersama saudara sepupunya yaitu Syekh Muhammad Sya'rani Arif, yang kemudian hari juga dikenal sebagai ulama besar di Martapura. Ia dan sepupunya tersebut melanjutkan pelajaran ilmu agamanya di bawah bimbingan dan pengawasan langsung pamannya sendiri. Selama berada di tanah suci, kedua pemuda ini dikenal sangat tekun mengisi waktu dengan menuntut ilmu agama. Keduanya benar-benar memanfaatkan waktunya dengan mendatangi majelis-majelis ilmu para ulama besar di Makkah. Pada waktu itu di antara guru-guru beliau adalah Sayyid Amin Qutbi, Sayyid Alawi Al-Maliki, Syekh Umar Hamdan, Syekh Muhammad Al-Arabi, Sayyid Hasan Al-Masyad. Banyak guru-guru beliau wali-wali. Jadi mau nekat kita mencari guru nang nyata walinya. Mon kada tatamu guru wali, cari guru nang guru tadi gurunya wali. Mon kada tatamu juga cari guru nang gurunya gurunya wali.
Mau kada tetamu jo cari guru nang gurunya guru. Pokoknya ada tetamu wali itu. Artinya ada sanadnya, hubungannya. Ini cari guru kada jelas. Siapa guru murid? Tahu ya. Tiba-tiba berbulan gana lah. Tasbih kayak biji sawit. Apa diajarkannya? Ada kitab padanya. Bermuzakarah aja. Masyaallah. Muzakarah itu adalah membahas ilmu. Nah, rokok sepak, kopi sano kopi, setikwan, ada secawan lagi satikwan, berukuan. Jangan gurunya kalian pecahkan masalah sultan di mana Tuhan wah ini. Nah, muridnya memutar kopiah. Memutar kopiah. Kalau tambahi kopi lagi ya. Ada tambus belum? Sampai subuh nih belum tambus lagi. Jadi gurunya siapa yang tambus beda ya? Guru Pak belum bikin guru. Pada subuh malam itu nang di muzakarah kakak itu mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Tuhan kalau ada pengen dicari di hati kita nih Tuhan. Maksud di hati Tuhan ini apa? Di hati kita nih selalu diawasi Tuhan. Mau mencari Tuhan kan ada tetamu. Jauh bandingannya nang kayak kita nih kayak mana tetamu Tuhan banyak dosa. Nah jadi nak kakak itu tuh jangan tapi diumpati. Kali kasihan kita ini ujungnya ada sembahyang. Beliau orangnya sangat tawadhu sehingga beliau hijrah ke kota Bangil. Jadi di Martapura tuh banyak ulama-ulama. Beliau tahan pindah ke Jawa Timur ke Bangil. Namun demikian beliau selalu berusaha menyembunyikan ilmunya yang dimilikinya. Pada akhirnya para ulama Bangil pun mengetahui keistimewaan pribadi ulama yang satu ini. Guru Bangil demikian Albah guru sekumpul memanggil beliau dimanapun beliau tinggal, senantiasa berada dalam keseharian yang sangat sederhana. Tak banyak yang tahu bahwa sekalipun telah menjadi tokoh besar, selain pakaiannya yang sangat sederhana, di kamar tidurnya pun ia tidak menggunakan ranjang. Ia juga tidak mempunyai lemari khusus untuk pakaiannya. Pakaian miliknya diletakkan menumpang pada bagian lemari kitabnya. Ini Guru Bangil, orang wali, ulama besar, lawas ngaji di Makkah, belemari baju ada. Wah inilah jawaban renang bagi kita nih, pakaian aja pengharap. Pakaian aja harap. Lilitannya juga suruh berharap lilitan di kepala tuh. Kanal pulang. Ganalan masuk rumah ada uang lagi, lawangnya haloi. Bayi mat malilit. Tapi ilmunya kada ada. Guru Bangil, beliau tidur tidak pernah memakai ranjang. Itu Habib Umar Habis beliau. Itu kalau datang ke Indonesia, beliau diinapkan di hotel, kadang-kadang di hotel. Muridnya bercerita, tidak pernah guring di atas tilam hotel. Beliau ampar, sorban, tidur di bawah. Beliau sebentar tidurnya sedikit, cuma mengguring di tilam kan ngalih bangun nyamanan ya. Apalagi nang bantal hotel nang mahal tuh 300.000 apa dalam kan hotel di rumah. Mendadak. Itu kalau mah anda kepala langsung limpih. Ya Allah, memang nyaman. Lain kayak bantal kita bahari karas kampung. Ya. Itu bila kada dijemur seminggu kayak guring di atas batu. Sok abangan. Kapok lah, makanya dijemur tuh kapok tuh. Wah ini orang kada bakapok lagi, mantap sudah bantanya. Heran ya aku dari mana badannya kada tahu juga. Mahalnya bilang mahal tuh memang lain, sama aja beginian. Bilang mahal jujuran memang lain juga. Nyaja bila nang kada sekolah aja 15 juta. Bila tamat SD 20, di orang nih. Bila S1 30, bila S2 40. Bila es krim murah itu. Tapi bahari wah ini kan BBM naik, jadi ibu sepakat menaikkan harga jujuran. Bini ini sepakat jujuran naik akan kami aja jangan lagi. Paling ada perkawinan kita marah aja. BBM naik, jujuran 4 naik. Nah jadi ketawaduan beliau luar biasa lah, ketawaduan beliau.
Jadi guru sekumpul tuh bila ibaratnya kita anak betakun beliau tulang ke Bangil, ke rumah guru Bangil. Ia mengambil jalan khumul, menjauh dari keramaian dan tak berharap akan kemasyhuran. Hingga Kiai Abdul Hamid Pasuruan yang sering ulun ceritakan, wali besar di Pasuruan tanah Jawa, pernah mengatakan, saya ingin sekali seperti Kiai Sarwani itu. Dia itu alim tapi tertutup kealimannya. Kan Kiai Abdul Hamid itu masyhur, terkenal seluruh Indonesia. Nah, terkenal. Ujar Kiai Abdul Hamid Pasuruan, aku hendak kayak Kiai Sarwani itu nah. Tersembunyi orangnya, ada tapi dikenal. Tapi memang nyaman, bang kada dikenal tuh. Lah, jahanu ada. Siapa Ustaz kita nonton terkenal? Ustaz Parudin Nur. Aku nih Jawa ini Ustaz Parudin ngalih makan durian pinggir jalan. Ya aku ngapa Ustaz? Bebayah nak duduknya, foto Ustaz, foto aja. Kayak artis dah aku nih, kayak Afgan aku nih. Ustaz Afgan ya. Jadi memang kayak itu bahwa terkenal. Hari itu ya sidin waktu aku belum terkenal, di mana aku duduk ada hirani orang. Wah ini angka itu. Artinya memang di sisi lain jadi ulama nang kada masyhur tuh nyamannya banyak. Kita kada tapi dikenal orang. Duduk di warung orang kada ada main aku. Coba terkenal. Duduk di warung, guru lah, kabar? Hanya nyuap nasi, tali mau masuk ke hidung guru. Di guru, biasa sedang menapak bau guru. Kabar guru, kabar? Ya Allah. Tapi bagus Jonang terkenal nih, makan jarang bayar, dibayarkan orang terus. Ada yang 3-4 orang nang bayarkan nggak ada jadi. Guru kan duit kadang guru duit guru yang pasal guru bayar. Ya Allah. Berdasarkan arahan Kiai Hamid, mereka pun mendatangi Kiai Sarwani. Jadi ada beberapa murid Kiai Abdul Hamid Pasuruan datang bertanya. Ujar Kiai Abdul Hamid, kau datangi Kiai Sarwani Abdul. Nah, ini bukti ketawaduan Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Antum kesini ingin bertanya masalah ini dan itu kan? Jadi sebelum datang ke rumah Kiai Sarwani Abdan, ujar Kiai Sarwani Abdan, kalian kesini datang bertanya masalah ini dan itu kan sudah tahu sendiri. Ia menanyakan hal itu sambil menunjuk kitab yang masih terbuka tadi. Kontan hal ini membuat mereka takjub sekaligus kagum kepadanya. Tak cukup sampai di situ, ternyata semua pertanyaan yang telah mereka persiapkan dengan tepat terjawab dalam halaman kitab yang masih terbuka oleh beliau. Kiai Abdul Hamid adalah ulama besar yang karismatik dan menjadi tujuan kedatangan banyak orang karenanya. Tak jarang orang yang datang kesulitan menemui beliau. Tapi anehnya berdasarkan pengalaman orang-orang yang pernah bertemu beliau, mereka akan mudah menemui Kiai Hamid bila sebelumnya orang tersebut menemui Kiai Sarwani Abdan terlebih dahulu. Tak jarang baru sampai di depan pintu Kiai Abdul Hamid sendiri yang membukakan pintu kepada para tamu. Jadi memang orang-orang soleh, orang-orang nang wali itu sangat memuliakan tamu. Ada seorang ulama besar yaitu Al-Habib Abu Bakar bin Salim yang tiap tahun dihauli ribuan umat Islam. Beliau itu kalau tamu datang ke rumahnya wajib makan. Beliau sendiri yang mencibukakan banyu untuk tamu bila hendak mandi. Beliau sendiri yang memasak kambing, beliau pandai masak. Beliau sendiri yang menyuguhkan. Ulama besar wali Allah. Nah, jadi luar biasa. Jadi memang ustadz-ustadz, kiai-kiai, ulama-ulama itu kadang-kadang di rumahnya banyak surangan. Maksud tadi banyak surangan tuh mengaut nasi surangan. Padahalnya nyuruh jemaah supaya bini ngautakan. Inya kada, inya ngaut surangan. Kenapa? Untuk menaikkan derajatnya. Ada seorang wali Allah namanya Tuan Guru Ahmad Rifai. Ahmad Rifai daerah Jawa. Beliau menjadi kutub. Kenapa? Karena diisi bini harap jadi kutub, jadi wali kutub. Asalnya jadi wali biasa aja. Karena bininya harap naik pangkatnya jadi wali kutub. Jadi ibu menandak mengkutubkan laki, mewaliakan kutub laki, tambahi harapnya. Lepelnya ditambahi. Biasa bemamai sehari 2 kali, 10 kali. Kalau ku mau lepel laki ini naik ke wali kutub, tapi harus sabar, harus sabar. Lah harus sabar. Ini yang belum kawin nih katakan malah jadi wali cari bini nang harap bermamai. Aku nih loh
Paharet ibu memain kada dia diam. Nah, itu yang luar biasa tuh. Tapi bilang paharat belum mamai, harat bangai aja, timbuk aja ku mamai aja. Ya tuh, cari lagi bini nangka itu. Ukur kita bisi bini kayak itu. Lah mau jadi wali insyaallah. Tapi bini laki jadi wali, bini jadi hantu. Mamai terus kan. Bujuran laki naik derajat, tapi ibu bulan banyak aja lah mau jalan jadi wali. Cuman diantaranya itu bang Tan, sabar tadi. Jadi Tuan Guru Ahmad Rifa ini menjadi wali kutub setelah bininya. Awalnya bininya kada tapi harat apa? Baharat tadi, baharat. Paling enak musim-musim BBM naik nih. Harat bini ini. Boleh laki bawa 15.000. Ini udah apa depan. Ada ini mencari sunyi uang di pasar. Ini ada 15.000. Berapa? Sampai 3 sekali. 15.000. Ini 15.000 nih, padahkan ikam lah. Padahkan. Gincu aja kan cukup. Kau tahu lah aku bergincu berapa kali sehari? Dia tahu dia dan lagi aku udah sok melihat kau begitu di rumah nih, biru bibirmu. Dan lagi ini airnya ada tapi yang biru bibirmu. Kau jenang ini jangan mau lolos aku. Aku walaupun bisa nyebut saja, tapi aku bunga seloko. Jenang lagi. Jangan lagi kau tuh begincu biasa tolak pengantin, ngasinan, pengajian gitu dah aja. Terus aku melihat di rumah begincu. Jenang bini 15.000 nih wah ini tahulah. Bila nukar gincu patah sebelah hanya laku. Artinya sebelah aja tuh dijual di orang. Allah jenang kita kayak apa lagi nak? Keluar lagi jenangnya keluar turun kemana kan cari duit. Badang aja mau ada di bawah rumahan masuk aja. Allahu Akbar. Ini mau jadi wali kutub nang kayak gini. Asal sabar, jangan dilawan dan beradai. Sampai bini itu mati hanya sampai. Jadi memang wali-wali itu ujarkan Kiai Gus Kausar yang apa itu Peloso ya, pengasuh Peloso, Gus Kausar kawan Gus Bahar. Beliau dalam satu ceramahnya bagus juga, Gusnya gaul, ambil rokok itu tangannya selalu di ini apa di sing-sing. Dan beliau kebanyakan kiai-kiai sepuh Jawa ini istrinya aja galak-galak. Memang kalau nang kiai-kiai kelas saya, artinya kelas 3, isi saya aja tak galak aja, lembut, karena kiainya kelas 3. Tapi kalau kiai kelas tinggi, itu istrinya galak aja. Mati ulun pikir apa? Bujur juga lah. Memang kiai itu sabarnya. Maksudnya galak itu bukan bukan terus di rumah kan. Maksud galak tuh artinya nang kiai ini lah kada tapi hendak menyuruh bini. Kada pengen nyuruh bini bilang ngaut nasi nanya ngaut surangan. Biasanya kan Pak Kiai Ustadz nyuruh, jemaah sekalian kalau laki lagi makan dikotakkan. Ternyata di rumahnya ngaut surangan. Nah kan? Wahai jemaah sekalian ibu-ibu kalau bisa tiap malam laki ditawari. Ternyata kiainya kada mau nang bininya nawari dulu. Nah itu kadang-kadang kita bisa menyuruh, cuman di rumah tadi kada sesuai dengan kenyataan. Nah disitulah Allah Ta'ala menaikkan derajat kita. Makin kita sabar menghadapi anak, menghadapi bini, menghadapi orang yang menzalimi kita, makin naik derajat kita di sisi Allah Ta'ala. Tapi banyak aja pang juga tadi nang kiai ustaz tu bininya lemah lembut, banyak aja pang juga. Nah di antaranya ada juga nang harap, ada juga nang lembut, kada semuanya. Nah kayak kita orang awam nih juga ada nang lembut bini tadi. Pepanggil aja lembut, benar. Hendak kemana? Lupa aku bawa awal jalan. Pepanggil tuh binatang lama, benar. Padahal dimakan laki itu 2 piring nasi padang. Terus dia laki anak kakabun. Ada tahun lagi aku laki, bulik anak ada kamu muara kau aja. Nah ini kan kada sadar dia bisi bini kayak ini mau lihat kita lama aja lambat bepandir. Aku nak kakabun lah. Aina bang, aku mau lahkan nasi goreng gitu. Jadi ada aja tuh nakal itu aneh-aneh gitu. Nah jadi semuanya ada hikmahnya.
Nah, beliau Tuan Guru Bangil di usia senja ketika berumur 76 tahun, malam Selasa, ada yang mengatakan 74 tahun, beliau meninggal dunia. Roh beliau yang suci kembali ke rahmatullah. Sementara beliau dimakamkan di pemakaman keluarga dan para habib berbangsa Al-Haddad di dekat makam Habib Muhammad bin Ja'far Al-Haddad di Daur Bangil, kurang lebih 1 kilometer dari kediaman beliau. Nah, jadi tempat pemakaman beliau ini dekat dengan pekuburan zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya, berkah. Amin ya rabbal alamin. Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Subhanallah bihamdi, 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 subhanallah wa bihamdi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alhu wa taqabbal thawaba ma qara'nahu min al-Qur'anil 'azim. Allahumma min qawli la ilaha illallah ma sabbahna ma sallayna ma 'amilna hadha al-majlis al-mubarak awalan ila akhir, khususan hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ila arwahi abaihi wa ikhwani min al-anbiya'i wal mursalin, ila jami'il awliya'i was salihin wal 'ulama ila عاملين وجميع المصنفين الكتب المخلصين، خصوصا لروح سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ يونس البغدادي والشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المداني والشيخ مولانا أشرف بن عبد الله البنجلي والشيخ زين بن عبد الغني البنجلي والشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجلي والشيخ عبد الرحمن صديق صاحب الولاية البنجلي والشيخ محمد علي بن الشيخ عبد الله تنكر والشيخ شروان عبد البنجلي وأصولهم وفروعهم وذرياتهم، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا جداتنا إخواننا وأخواتنا وأقربائنا ولمشايخنا ولعلمائنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، ونخص خصوصا لرئيس أمرا بحاجة الزبرة بنت حاج عمر إبراهيم بنته ميمونة بنت النبي شعبنا بنت دهن سبيل بن داري حجي بخاري بنت قيامة بنت لمك حجة ورحيم مسكنة بنت أحمد سلبية بنت بن أحمد بن معروف الجمعين وغير بن أسماء مخلص بن مخدار ورشيدة بنت مخدار حبيب مسلم حيث بن عثمان وحانا بنت عبد الله نوراني بن جعفر ورحي جعفر بن عمر محمد هاي بن حجي علي ورحي حجي محمد حجي مجينا بنت حجي مولى ورحي حجي منى بنت الفزير ورحي فاطمة واتم بنت عبد الله ورحي اسم بن رحيم ورحي بنت أسداري ورحي بنت عثمان أسواق بن عجت وإني بنت حجي وسن رحيم بن سبا كيمان ورحي فرينة بنت سدرمان حجي مسلم بن صبران أحمد يدي بن حجي هرمان شاه حجي خليجة بنت جيريو وإلى جميع المسلمين
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا من مشارق الأرض مغاربها اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعلها فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وسترا لهم من النار ونجاة لهم من النار وحجابا لهم من النار اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم مغفرة من حفر النيران اللهم أنزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة على أرواحهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.